got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the guap with her head. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa suatu halangan apapun. Perkenalkan, saya Resti Anugrah Maulia dari kelas 11 AKL 2. Bapak Ibu guru yang saya hormati, izinkanlah saya untuk berdakwah mengenai Perang Badri. Apa itu sih Perang Badri? Perang Badri adalah peristiwa sejarah yang melibatkan kelompok ulama yang disebut kaum Badri dan kaum adat di kawasan Kerajaan Pagaruyung, Sumatera Barat pada tahun 1803 sampai 1838. Semula, Perang Badri adalah perang saudara yang kemudian berakhir menjadi perang melawan pemerintah kolonial Belanda. Salah satu tokoh dari peristiwa Perang Badri yang terkenal adalah Tuanku Imam Bonjol. Perang Badri dilatar belakangi oleh kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Biobang yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Perang Badri dimulai dari sebelum campur tangan Belanda dan merupakan konflik yang pecah di negeri Minangkabau ketika kaum Badri mulai memberangus adat istiadat yang mereka anggap sebagai tidak Islami. Tuanku Imam Bonjol yang bernama asli Muhammad Sahab muncul sebagai pemimpin dalam Perang Badri setelah sebelumnya ditunjuk oleh Tuanku Nan Renceh sebagai imam di Bonjol. Kemudian menjadi pemimpin sekaligus panglima perang setelah Tuanku Nan Renceh meninggal dunia. Perlawanan yang dilakukan oleh kaum Badri cukup tangguh sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk mendudukannya. Oleh sebab itu, Belanda melalui residennya di Padang mengajak kaum Badri yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat Perjanjian Masang pada tanggal 15 November 1825. Selama periode gencatan senjata, Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan dan juga mencoba merangkul kembali kaum adat. Sehingga akhirnya muncul satu kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar, yang mewujudkan konsensus sebagai adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabullah yang artinya Minangkabau berlandaskan kepada agama Islam, sedangkan agama Islam berlandaskan kepada Al-Quran. Sejak tahun 1833, mulai muncul kompromi antara kaum adat dan kaum Badri. Pada 11 Januari 1883, kubu pertahanan garnison Belanda diserang secara mendadak, membuat keadaan menjadi kacau. Ada sekitar 139 orang tentara Eropa serta ratusan tentara pribumi terbunuh. Pada 23 April 1835, gerakan pasukan Belanda ini telah berhasil mencapai Batang Gantiang, kemudian menyeberanginya dan berkumpul di Batu Sari. Dari sini hanya ada satu jalan sempit menuju Sipisang, daerah yang masih dikuasai oleh kaum Badri. Sesampainya di Sipisang, pecah pertempuran sengit antara pasukan Belanda dengan kaum Badri. Pertempuran berlangsung selama 3 hari 3 malam tanpa henti sampai ada banyak korban di kedua belah pihak. Akhirnya dengan kekuatan yang tak jauh sebanding, pasukan kaum Badri terpaksa mundur ke hutan-hutan sekitarnya. Hampir setahun mengepung Bonjol, pada tanggal 3 Desember 1836, pasukan Belanda kembali melakukan serangan besar-besaran terhadap benteng Bonjol sebagai usaha terakhir untuk penaklukan Bonjol. Serangan dahsyat ini mampu menjebol sebagian benteng Bonjol, sehingga pasukan Belanda dapat menyerbu dan berhasil membunuh beberapa keluarga Tuanku Imam Bonjol. Tetapi, dengan kegigihan dan semangat juang yang tinggi, kaum Badri berhasil memporak-porandakan musuh sehingga Belanda terusir dan terpaksa kembali keluar dari benteng dengan meninggalkan banyak sekali korban jiwa di masing-masing pihak. Tuanku Imam Bonjol menyerah kepada Belanda pada Oktober 1837 dan kesepakatan bahwa anaknya yang ikut bertempur selama ini, Naali Sultan Caniago, diangkat sebagai pejabat kolonial Belanda.
Pada 23 Januari 1838, Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur. Pada akhir 1838, dia dipindahkan ke Ambon. Pada 19 Januari 1839, Tuanku Imam Bonjol kembali dipindahkan ke Lota Minahasa dekat Manado, dan di daerah inilah setelah menjalani masa pembuangan selama 27 tahun lamanya, pada 8 November 1864, Tuanku Imam Bonjol meninggal dunia. Beliau dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Meskipun pada tahun 1837 Benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditipu dan ditangkap, tapi peperangan ini masih berlanjut sampai akhirnya benteng berakhir pada kaum Padri di Dahulu Dalu, Rokan Hulu, yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Tan Busai jatuh pada 28 Desember 1838. Jatuhnya benteng tersebut memaksa Tuanku Tan Busai mundur bersama sisa-sisa pengikutnya pindah ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Dan akhirnya peperangan ini dianggap selesai. Kemudian kerajaan Pargaruyung ditetapkan menjadi bagian dari Pax Nederlandika, dan wilayah Pandings-Bafnelandian telah berada di bawah pengawasan pemerintah Hindia Belanda. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu, saya memohon maaf jika ada ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Saya akan membacakan tembang Macapat Gemuk. Ulama pada gugur ning perang sadulur, perangi kaum adat lan kaum Padri, tempat ning Pagaruyung, dipimpin nang Imam Bonjol. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.